Shalom teman-teman. Shalom juga buat teman-teman yang ada di rumah. Dan kita kali ini bakal berbeda karena kita semi podcast. Oke, mau ngobrol-ngobrol tentang Komsel dulu nih. Kalau boleh tahu Komsel tuh hari apa teman-teman? Hari Jumat. Hari Jumat jam berapa ya? Jam 7 malam. Terus yang lebih tepatnya lagi di gereja. Oke, sebenarnya kita di Komsel itu ngapain aja sih? Dari Eca dulu nih. Kalau kamu di Komsel ngapain aja? Kita cerita banyak hal nggak sih? Bener. Kalau kamu Din ngapain aja? Yang penting kita main game. Seru sih itu awal-awal Buat sih. mencairkan suasana itu Bener. penting. Sambil mengakrab, sambil supaya kita makin akrab. Benar. Kalau kamu Yi? Ngapain? Enggak. Ayo enggak pernah komsel. Iya. Ngapain? Apa ya? Pendalaman Alkitab. Pendalaman Alkitab sama Om Henry. Benar. Oh iya. Makan. Oh iya, jelas itu. Habis komsel Itu paling habis penting. Komsel nyemil. Gratis lagi. Gratis. Iya, benar. Oke, tadi Komsel setiap hari Jumat jam 7 7 malam di di gereja. Kalau selanjutnya nih, kita bahas tentang youth. Yud. Youth hari apa guys? Hari Sabtu. Jam 5, bener ya? Iya, Jam jam 5 5 sore. Sama juga di gereja. Jadi kalau di youth itu beda gak sih sama di Komsel? Yes, Beda. Apa yang kalian rasain bedanya youth sama Komsel? Kalau youth itu lebih kita harus bisa berbaur sama yang lain. Mungkin kalau di Komsel dia nggak datang, kita harus bisa berbaur dengan anak-anak baru. Tapi kalau di Komsel itu kita juga berbaur sih, cuma kita harus lebih kayak deket lagi gitu loh. Karena kan nggak ada batasan-batasan gitu. Berarti sama-sama berbaur ya? Iya sih. Iya. Oke, kalau menurutmu apa sih perbedaan dari Komsel Perbedaan. sama youth? Kalau Komsel kan kita bisa kayak santai gitu kalau Komsel. Kalau di youth kita lebih ke serius. Serius untuk serius dua-duanya itu serius. Cuma kalau di Komsel kan lebih santai gitu daripada kalau di youth. Kalau kamu Cah? Aku sama sih kayak Ai. Soalnya kalau di Komsel tuh lebih seru gitu. Anehnya kayak lebih santai, lebih kita bisa ngomongnya lebih enak. Nggak usah terlalu, ya. Aku cerita-cerita di Komsel juga lebih seru sebenarnya. Soalnya kalau misalnya di YouTube tuh agak kayak nggak kenal gitu loh. Kayak belum kenal mungkin sama beberapa orang. Cuman kalau gara-gara di Komsel aku bisa kenal sama anak-anak baru, lebih dekat gitu. Ya benar. Jadi itu ya teman-teman perbedaan dari youth sama Komsel. Jadi aku minta teman-teman, ya bukan minta sih, aku undang teman-teman semua yang ada, yang lagi nonton video ini, yang lagi nonton podcast ini, setuju nggak kalau kita undang kalian semua buat datang ibadah Komsel sama Youth. Siapa hari apa kalau Komsel? Jumat jam 7 malam di gereja. Kalau youth Jam 5 sore tiap hari Sabtu di gereja. gereja juga. Oke, mungkin itu ya pengumuman hari ini, podcast kita hari ini gitu ya. Tapi seru sih emang youth, apalagi punyanya Harus LG. ikut sih. Tapi buat teman-teman semuanya juga jangan lupa untuk ngajak teman-teman yang lain supaya bergabung di youth kita, di Komsel kita. Seru lagi. Iya. Karena kalau misal nggak rame gitu ya, itu nggak seru kan. Benar. Kalau cuma yang datang aku aja kan, ya saat teduh gitu ya. Bukan Komsel. Bukan Komsel. Daripada online di rumah, mending Daripada sama online. kita bareng-bareng di gereja ini. Benar, daripada online mending offline. Kan kita juga udah dikasih waktu biar bisa onsite gitu toh. Yuk, Itu harus datang. dipergunakan dengan baik. Bener. Yaudah kalau gitu sampai jumpa teman-teman di podcast kita selanjutnya. God bless you. God bless you. Bye-bye.
menyembah nama Tuhan. Kasih tos kanan kirinya, katakan shalom buat kanan kirinya juga dong. Bagi Allah dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Semua katakan pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, apa? Kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Semua Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi, apa? Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Siapa? Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Lagi sekali lagi. Pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa. Mana suaranya anak-anak muda? Menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Yang masih semangat untuk memuji Tuhan, angkat tangannya lebih tinggi lagi. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, Dia yang berkuasa.
kita mau masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Untuk saat ini Tuhan, Kau hadir di tempat ini Yesus. Kami undang Kau hadir Tuhan, melawat setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu. Melawat setiap kami Tuhan, mengurapi setiap kami Yesus. Biarlah setiap kami yang di tempat ini Tuhan, kami bisa merasakan hadirat-Mu Yesus. Haleluya. Bebaskan hidupku, satu yang ku
Yesus, tiada yang lain. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya. Kau yang layak, kau yang Yesus yang layak kami sembah Tuhan. Tiada Allah lain Tuhan yang layak kami tinggikan Tuhan. Hanya Engkau Yesus. Haleluya. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kau yang layak, Kau yang Kau yang
Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Ini kami betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak pandang hina hati yang Kami percaya setiap lagu yang kami nyanyikan ini Tuhan, saat kami mengangkat suara, kami sadari Tuhan pengampunan-Mu terlalu besar Tuhan. Betapa Engkau mengasihi kami, Engkau memegang tangan kami, Engkau berjalan terus di depan kami Tuhan. Kami tidak mau Tuhan jauh daripada-Mu. Kami mau terus dekat kepadamu, menjadikan Engkau Bapa kami, menjadikan Engkau sahabat kami, menjadikan Engkau Tuhan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bukan sekedar sekarang Tuhan sebagai masa-masa muda kami, tapi seumur hidup kami, Engkau tetap Tuhan kami. Seumur hidup kami sampai nafas kami berakhir, sampai kami tutup usia kami, Engkau Tuhan Yesus
sebagai juru selamat kami, sebagai Allah kami, sebagai Tuhan junjungan kami. Terima kasih, yang terutama hanya Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Kini saatnya Bapa, kami butuh firman-Mu yang menuntun kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore. Haleluya. Ada orangkah di sini? Shalom. Nah, sore hari ini saya mau bagikan bagaimana selama kita hidup dalam masa-masa muda. Kalian semua hidup dalam masa-masa muda, dalam masa-masa di mana jati diri mulai dicari dan mulai mungkin ada beberapa yang mulai menemukan jati dirinya. Atau mungkin ada yang masih belum ketemu. Who am I? Nah, ya kan? Pada waktu kita mulai berjalan dalam kekuatan kita, seperti seekor raja wali muda yang mengepakkan sayap dengan kekuatannya. Pada waktu kita berjalan, pada waktu kita hidup sebagai anak-anak muda, di mana siapa lu? Nah, ya, siapa aku? Kita berjalan, kita cari diri kita siapa? Ya, mungkin pada waktu kita menemukan itu, pada waktu kita menemukan satu perkara dalam hidup kita. Tetapi percayalah, kenapa saya mau mengatakan sebetulnya Tuhan itu terus ada, siap memegang tangan kita dalam masa-masa muda kita. Pada waktu kita berjalan mencari Tuhan, mencari kebenaran dalam hidup kita. Mungkin pada waktu di sini kita anak-anak mulai kecil, siapa di sini yang mulai kecil sempat menikmati yang namanya sekolah minggu? Halo? Hampir semua? Hampir semuanya ya. Ada beberapa yang tidak pernah mengalami yang namanya sekolah minggu. Saya nggak pernah mengalami yang namanya sekolah minggu. Ya. Jadi saya mengenal Kristus setelah saya dewasa. Nah, pada waktu saudara mulai dari kecil mengenal siapa Tuhan, kemudian dari pra-remaja, ada beberapa di sini yang mulai pra-remaja, ada juga yang mulai masuk remaja, mulai masuk pra-dewasa, anak-anak dewasa muda, mulai pra ke situ, ke arah ke situ, mulai ada yang sudah kuliah, ada yang sudah mulai bekerja. Nah, saya yakin bahwa kehidupan kita terus berjalan, kita terus mencari siapa sih Tuhan itu dalam hidup kita. Nah, saat ini kita mau belajar, kita bersama-sama kita lihat firman Tuhan yang ada di dalam 2 Yohanes pasal pertama ayat yang ke-6. 2 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-6. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana kamu telah dengar dari mulanya. Agak bingung ya, coba dibaca ulang pelan-pelan saudara. Kita baca sama-sama ya, supaya kita bisa ngerti, memahami betul makna dari firman ini. Yuk kita baca 2, 3. Dan inilah kasih itu. Pertama, inilah kasih itu. Ada satu bagian, inilah kasih itu. Yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Jadi setelah ini ada satu bagian, itu kasih. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Kita mulai kecil kita diasuh sama orang tua kita, sama mama papa kita. Mama papa kita ngomong, Michael bersihin tempat tidur. Michael nurut, ya kan? Karena Michael hidup di bawah otoritas orang tuanya, betul? Nah, ya kan? Coba Michael tidak nurut, mendapatkan apa? Kira-kira dikasih burger, dikasih makanan.
Enggak. Diomeli yo, ya kan? Kamu ini males. Nah, ya kan? Nah, pada waktu kita mengerti setelah ini, bagian inilah kasih, ya kan? Ini kasih, ya kan? King James Version katakan, and this is love. Nah, ini bagian love, kasih. Nah, bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Perintahnya siapa? Nya ini huruf besar, berarti perintah siapa? Perintah Tuhan. Setelah kita mengenal ini, kita hidup dalam kasih Kristus, ya kan? Kasihnya itu siapa sih? Bicara mengenai siapa kasih itu? Halo? Siapa yang bisa ngerti? Kasih ini siapa? Apakah kita apakah hati kita yang mengasihi? Bukan. Inilah kasih itu. Jadi kasih itu Tuhan. Iya kan? Jadi and this is love. Inilah kasih itu. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Betul ya Pak Rabi? Kemudian Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga apa? Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang, kita semua yang ada di tempat ini, percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kasih itu Tuhan Yesus sendiri. Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, Sang Mesias. Dialah kasih itu. Nah, balik lagi ke ayat tadi 2 Yohanes. Bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Nah, apa sih perintahnya itu apa sih saudara? Satu Yohanes pasal 2 ayat yang kelima, mundur. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang kelima. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Jadi ada satu bagian di mana kita mendapatkan suatu reward, ada satu derajat yang kita diangkat dari hamba dosa menjadi anak Tuhan, menjadi anak yang dikasihi. Dikatakan barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia, ada di dalam kasih itu. Nah, ini makanya bagian ini harus kita pahami pelan-pelan saudara. Karena kalau saudara cuma baca ayat 2 Yohanes pasal 1 tadi, ayat yang ke-6, saudara akan mengalami kebingungan. Saudara, apa ini? Kasih. Ya kan? Nah, yang berikutnya saudara. Kembali lagi. Bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu. Yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih. Loh, balik lagi tau bingung kan? Saudara, setelah inilah kasih, kita harus hidup menurut perintahnya, dan perintahnya kita hidup dalam kasih. Ini seperti lingkaran, saudara. Saudara, kalau kita pelajari, hidup kita ini seperti lingkaran. Kadang-kadang satu rel yang kadang-kadang antara satu dengan yang lain itu berhubungan. Jadi inilah kasih itu. Kita hidup dalam kasih Kristus. Kita sudah ditebus, ya toh? Kita sudah menerima Yesus, sudah dibaptis, yang sudah dibaptis semua ya. Semua sudah dibaptis. Nah, setelah kita dibaptis, kita menerima hidup baru di dalam Kristus, di dalam kasih Kristus, kita hidup. Nah, pada waktu saudara ada di tempat ini, tujuan saudara apa? Saudara, aku mau tanya sekarang. Tujuan kalian apa? Datang ibadah hari Sabtu, hari Minggu, hari Kamis, ada youth KPK. Tujuannya apa sih? Ya? Loh, ini bukan kelas sekolahan ini, saudara. Saudara nggak usah takut salah jawab, ya kan? Apa? Tujuannya apa?
Mengenal Tuhan, oke. Terus? Mengasihi Tuhan. Saudara, ada satu tujuan, goalnya bagaimana saudara mendekatkan diri kepada Tuhan. Betul? Saudara yang dulunya berdosa, dulunya saudara gak kenal Kristus, saudara dulunya yang jauh dari Tuhan, tetapi pada waktu saudara mulai memutuskan, saudara datang ke gereja dengan rajin, saudara datang beribadah. Bukan hanya sekarang saya katakan, bukan hanya saat masa-masa muda kita, tetapi saat nanti 10 tahun yang akan datang, saudaramu sudah mulai masuk yang dimananya dunia bekerja, ada karir pekerjaan, mungkin sekarang sudah ada beberapa yang sudah bekerja, ya kan? Nanti 5 tahun lagi yang bekerja akan memutuskan untuk menikah. Di sini ada yang mau menikah tahun ini enggak? Halo. Mas Michael. Ya, Keras Chris. Ya. Jadi ada masa bagian kita akan meninggalkan saat-saat hura-hura kita. Kita akan masuk di dalam dunia karir kita. Ya. Kemudian setelah itu kita akan masuk ke dunia yang namanya berkeluarga, berumah tangga. Nah, satu bagian ini saudara, babak kehidupan chapter by chapter yang engkau akan hadapi, engkau akan lalui. Saudara akan tetap hidup, keputusan itu ada dalam kehidupan kita. Saudara mau memutuskan saudara tetap berjalan dalam jalurnya Tuhan, mengikut Tuhan, atau enggak. Atau saudara, oh enggak wis, nanti aku mau sama mudaku, nanti kalau aku sudah kerja, aku fokus sama kerja. Tuhan nanti nomor sekian. Saudara, bukan hal itu saudara, tapi ini saudara harus putuskan dari sekarang langkahmu. Saudara pada waktu saudara melangkah, sekarang saudara mulai SMA, apa sekarang namanya itu SMU, SMK, masa-masa SMK, SMA ya, sekarang balik SMA lagi ya? Oh STM, ya wis pokoknya itulah ya kan, high school. Ya kan, setelah saudara masuk itu, saudara akan masuk ke babak selama 4 tahun masa kuliah, ya kan. Kemudian masa pekerja, kemudian masa punya keluarga, membangun keluarga, bahagia, membangun keluarga, punya anak, kemudian membangun lagi sampai masa kita dipanggil pulang Tuhan. Nah saudara, chapter by chapter ini saudara harus lalui, saudara harus punya prinsip, ketegasan dalam hidupmu, mengatur hidupmu, bukan saudara diatur. Tapi saudara harus mengatur hidupmu, bagaimana saudara memutuskan, aku mau ikut Kristus. Aku mau tetap hidup dalam kasih itu. Aku mau hidup dalam menuruti perintahnya. Nah, pada waktu saudara bagian dalam kehidupanmu, saudara engkau lakukan bersama dengan Tuhan, maka saudara akan melihat penyertaan Tuhan di dalam hidupmu. Amin. Saya boleh melihat bagaimana betapa banyak teman-teman saya yang semasa-masa saya, masa-masa muda waktu itu, 25 tahun yang lalu kira-kira, atau 20-25 tahun yang lalu. Mereka memutuskan ada yang mengikut Kristus. Mereka memutuskan sungguh-sungguh melayani Tuhan. Mereka memutuskan untuk sungguh-sungguh mengikut perjalanan hidup mereka dipimpin oleh kasih Kristus. Maka mereka akan melihat, dan saya melihat betapa orang-orang ini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Bahkan ada orang-orang yang di tempat ini, saudara bisa ada saksi-saksi hidup, mantan-mantan ketua youth, mantan-mantan anak-anak youth yang ada di Mahanaim, karena Mahanaim 20 tahun kan. Jadi pada waktu mereka 15 tahun yang lalu, mereka masa-masa youth seperti yang ada di duduk saudara yang ada di tempat ini. Tapi sekarang mereka sudah punya keluarga, mereka sudah punya anak, dan saya melihat hidup mereka yang dituntun Tuhan dan mereka tetap tidak melepaskan diri dari jalur Tuhan. Mereka diberkati dalam hidup mereka. Mereka dijamin hidupnya. Karena ini adalah bagian yang Tuhan janjikan bahwa sungguh sempurna kasih Allah akan orang-orang yang menurut akan firman Tuhan. Keputusan itu ada di dalam hidup kita, saudara.
Jadi dikatakan inilah kasih, this is love, yaitu bahwa kita harus hidup. Kata perintah, bukan silahkan kita boleh hidup, bukan. Dikatakan kita harus hidup menurut perintah Tuhan. Ya, saudara, ya ini bagian yang pertama. Kemudian inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus, nah kembali dikatakan 2 kali. Dalam satu satu ayat yang dikatakan perulangannya sampai beberapa kali, itu ada menandakan suatu penekanan di mana itu sangat penting. Dikatakan di sini yang pertama, kita harus hidup menurut perintahnya. Yang kedua, inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih. Makanya kenapa tema hidup dalam kasih itu bisa dikatakan sepele, bisa dikatakan berat dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Pada waktu kita memutuskan kita mengikuti jalur mana? Jalur dunia, jalur hura-hura, atau jalur kita dipisahkan dari dunia. Jalur pada waktu kita diputuskan, pada waktu kita mulai mengenal kebenaran. Saudara, saya percaya di tempat ini kita semua sudah mengenal kebenaran. Saudara ada di tempat ini, saudara berusaha, katakan tadi, ada yang katakan berusaha menyenangkan Tuhan, berusaha mengasihi Tuhan. Semuanya itu usaha manusia, usaha kita anak-anak muda di tempat ini, usaha mencari Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, mencari siapa Tuhan itu dalam hidupmu. Nah ini bagian dari usaha manusia, bagian dari kita gereja mengawal anak-anak muda di tempat ini. Ada youth pastor, ada ibu gembala, ada bapak gembala, ada para penatua di tempat ini yang berusaha mengawal saudara. Tapi keputusan, choice itu ada dalam tangan kita, bukan tangan kita sebagai Pak Hendri, Ko Hendri ya dipanggil ini sini ya, Ko Hendri sebagai yang memimpin saudara. Kenapa? Karena datang. Kenapa telat? Ya itu semua usaha, tapi keputusan tetap ada dalam tangan saudara semua. Amin. Keputusan saudara mau melangkah dalam menuruti firman, menuruti kasih itu, atau saudara keluar dari jalur kasih itu, saudara menjauh dari relnya itu, maka saudara akan melihat bagaimana kasih itu yang menuntun hidupmu selama saudara mau di dalam jalurnya Tuhan. Dan saudara dikatakan kita harus hidup menurut perintahnya. Firman Tuhan katakan perintah Tuhan itu tidak berat. Kuknya Tuhan itu tidak berat. Selama kita mau nuruti firman-Nya. Selama kita di jalurnya. Tapi coba saudara nggak di jalurnya. Saudara, kuk itu akan terasa berat. Karena itu bertentangan dengan kedagingan kita. Dengan manusia keinginan dosa kita, saudara. Saudara, pada waktu saya dulu, hidup saya yang lama, saya terikat dengan rokok. Setelah saya sudah bekerja, saudara. Tapi saya masih, karena perkumpulan saya ini orang-orang yang merokok, saya akhirnya pada waktu saya mengambil keinginan untuk berhenti, saya punya pemikiran gini, oh ya nanti aku mau berhenti, aku punya begini. Tapi karena keinginan daging, keinginan kita, karena pergaulan saya waktu itu orang-orang teman-teman di sekantor itu merokok semua, maka saya susah untuk melepaskan diri dari rokok. Nah, pada waktu saya mengambil keputusan setelah saya pulang dari retreat, saya mengambil keputusan untuk saya berhenti merokok. Setelah saya mengambil keputusan itu final, saya mengambil keputusan bukan karena ada kata-kata dulu, nggak ada, zaman waktu saya belum ada kata-kata merokok dapat membunuhmu. Enggak saudara, bukan itu. Tapi saya diberikan pencerahan, saya diberikan pengertian sama Tuhan bahwa
kesehatanmu ini adalah bagian yang harus engkau jaga. Bagian tanggung jawab kita sebagai kita dipercaya, bagaimana saya melihat orang-orang yang sakit karena merokok. Saya bisa melihat orang-orang yang divonis karena paru-paru, divonis karena mereka menderita dengan rokok. Maka saya dikasih pengertian, oh iya, ternyata itu merugikan diri saya sendiri. Itu nggak baik bagi hidup saya. Saya bisa ngerti, bisa dibuat pemahaman seperti itu. Nah, selama ini saya nggak paham. Selama ini kenapa saya nggak? Karena nggak ada, saya nggak hidup dalam kasih. Saya nggak hidup dalam menuruti firman. Nah, pada waktu saya mulai menurut firman, saya ngambil keputusan, saya didoakan, dan pulang itu saya tuh rasanya pahit mulut itu pada waktu saya ngerokok. Akhirnya saya memutuskan untuk buang rokok. Dan sejak saat itu, kira-kira waktu itu usia 20 berapa ya? 28, 29 tahun. Saya benar-benar lepas sampai dengan hari ini, saudara. Bahkan kalau ponakan saya ngerokok, wah saya ngamuk, saudara. Pokoknya ngerokok di luar rumah ya. Awas sampai masuk rumah kamu kebul-kebul di dalam rumahku ya. Tak lempar sepatu. Kemudian kalau di kafe, kan ada kafe outdoor kan, ada yang balbul, saya itu sudah kepingin marahin aja. Bolak-balik saya bertengkar, maksudnya bertengkar, saya negur orang gitu loh. Kemudian kan pas dengan apa, istri saya ngomong, aduh ini mengganggu gitu loh ya, kan asapnya, baunya, saya jadi nggak seneng saudara. Karena saya juga heran, padahal saya dulu perokok berat saudara. Ini satu-satu contoh sederhana yang bagian yang pernah saya alami. Bagaimana kita harus menjadi penurut Allah, saudara. Bagaimana kita harus menuruti hidup, harus menurut perintahnya. Nah, saudara, pada waktu bagian sudah kita jalani dalam hidup kita, maka yang terakhir dikatakan yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih. Apa sih hidup dalam kasih itu? Ayo coba yang bisa ngerti apa sih hidup dalam kasih itu? Nah ini sebelum hidup dalam kasih, menurut perintahnya, dikatakan menurut kita harus hidup menurut perintahnya. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah di sini tadi kan ada yang ngomong tadi kan, bukan aku ngomong. Tadi siapa yang ngomong? Tujuan saudara apa? Berusaha mengasihi Tuhan. Siapa tadi yang jawab tadi? Michael tadi ya? Oh Hezki. Mana Hezki? Ya Hezki, yang tadi ngomong berusaha mengasihi Tuhan. Nah ini sekarang ayatnya nih. Kamu akan menuruti segala perintah Tuhan. Mau? Loh, jawabannya kok abot ngono Mbak? Iya, ini kok rasanya terpaksa ngono. Apa karena gengsi di depan cewek-cewek di sini? Hah? Ini loh, saudara. Jika kamu mengasihi aku, jika kamu mengasihi Tuhan, Hezki akan menuruti segala perintah Tuhan. Amin. Sekarang Hezki ini luar biasa loh. Kalau dia ngedram itu urapannya, kolak. Ya kan, saya kalau Hezki yang ngedram, waduh, saya nyembah itu bisa enak, saudara. Karena Hezki menuruti segala perintah Tuhan. Bukan karena skillnya dia, tapi karena Hezki berkenan sama Tuhan. Amin, hati-hati ceplok mari gini Hezki. Ya, nah ini bagian saudara, karena kita mau katakan kita mau mengasihi Tuhan, berusaha mengasihi Tuhan, berusaha menuruti Tuhan, berusaha melayani Tuhan. Itu bagian kita. Saudara, karena kita berusaha semuanya itu usaha, maka kita harus menuruti. Kamu akan menuruti segala perintah Tuhan. Iya toh. Jadi ayo coba kita belajar. Coba kita cek and recheck dalam kehidupan kita, roh kita. Kita coba cek and recheck saat ini.
bagian mana yang kita tidak menuruti Tuhan? Bagian mana yang kita bisa lolos dari perintah Tuhan? Yang maksudnya gini, Tuhan kadang-kadang ngomong sama kita dalam hati kita, itu saya percaya itu Roh Kudus. Kadang-kadang pada waktu kita mau berbuat baik, kita mau nolong teman, kadang-kadang ada suara gini, lapo kon nolong deh, soro-soro, awakmu dewe lo, gak kebenaran, wis lapo, wis tinggalan aja, wis gak usah. Pada waktu ada saudara temanmu membutuhkan pertolonganmu, Heski ditolong, Hes, tolong aku Hes, aku tolong Hes, Heski, tolong. Heski, tak turusi aku, tak turusi. Ya. Nah pada waktu kita dikatakan jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Segala loh saudara, segala perintah Tuhan loh. Bukan sebagian perintah Tuhan. Saudara kira-kira kalau cuman, ya wis Tuhan, aku mau menuruti sebagian dari perintahmu. Kira-kira saudara akan menerima kasih Tuhan itu? Enggak saudara. Segala perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu di Alkitab itu saudara. Firman Tuhan itu perintahnya. Dan perintahnya sekali lagi tidak berat selama kita berjalan di jalurnya. Sama dengan saudara menuruti segala perintah, aturan-aturan di sekolah, aturan-aturan di pekerja. Saudara ada aturan masuk jam 6. Wah, kemarin saya ketemu Marcel di Aston. Wah, Marcel pakai baju chef. Wah, dia melayani dengan baik. Wah. Ya kan? Kemudian dia bikinkan kita apa kemarin itu? Kembang gula itu loh. Apa namanya? Gula candy cotton itu loh, apa? Candy permen kapas itu loh. Gulali ya, orang ngomong. Mau dibikinkan sama dia dengan baik. Wah, bikinkan berapa Om? Bikinkan gede. Bikinkan 5 tuh nama. Sampai kita mokek makannya. Ya kan? Dia melakukan bagiannya dengan baik, saudara. Melayani, wah, sesuai, wah, melayani dengan baik. Jadi, ayo saudara, part of life dalam hidup kita ini, mari isi dengan kebenaran-kebenaran hidup kita yang menuruti firman Tuhan. Dan yang bagian yang terakhir, kita harus hidup dalam kasih. Ayo kita saling mengasihi. Ada bagian kita doakan teman-teman kita. Mereka, ayo kita jangkau jiwa teman-teman kita yang mereka coba di sini ada bagian-bagian besuk masih tetap jalan enggak? Atau sudah enggak lagi? Ayo coba dijangkau teman-temannya. Mereka yang terhilang, teman-temanmu yang terhilang, teman-temanmu yang jauh dari Tuhan. Jangkau mereka. Untuk mereka bisa mengenal kasih seperti saudara mengenal kasih itu. Bagikan love itu, saudara ada di dalam kasih itu. Ada satu film sih sebetulnya kita mau setel, ada enggak ya? Bisa setel Broken judulnya di YouTube. Halo Mulmet? Ada, tolong bisa dicarikan di YouTube Broken. Film ilustrasi itu loh, animasi Broken namanya. Judulnya Broken. Pokoknya yang animasi kartun itu loh. Broken itu loh. Broken judulnya. Itu bagus itu. Download. Enggak, bisa langsung setel aja, enggak usah download. Langsung online. Kenapa? Enggak masuk di TV enggak apa-apa, kan masuk ini kan, di sini kan? Oh, di sini enggak bisa. Oh, download dulu. Oke, saya ngundang pemusik, pemuji yuk, naik ke depan yuk. Jadi pada waktu saudara
chaptermu sekarang ini sampai chapter berapa? Ya kan? Apakah saudara masih proses untuk menuruti firman Tuhan? Atau saudara sudah hidup dalam penurut Allah? Hidup dalam menuruti firman Tuhan? Nah, keputusan sekali lagi bukan di tangan saya, bukan di tangan youth pastor di tempat ini, tetapi keputusan ada di tangan kalian semuanya. Apakah saudara mau hidup sebagai penurut? Nah ini. Mungkin ada yang ngerti, sudah pernah lihat ini. Lampunya tolong dimatikan ini. Cahayanya supaya enak. Yang putih ini. Baik. Haleluya, yuk bangkit berdiri ya saudara. Ya, ilustrasi ini begitu sederhana. Pada waktu kita ini ada mungkin ada bagian-bagian dalam hidupmu yang membuat engkau retak ya. Seperti animasi tadi, ada yang kasar. Orang tuamu, mungkin ada teman-teman yang membuat engkau jadi retak dalam hidupmu. Tapi pada waktu engkau masuk dalam hidup dalam kasih itu, maka seharusnya pada waktu engkau menjadi penurut Allah, kasih Allah ada dalam hidupmu, maka engkau akan menjadi orang-orang yang hidup dalam kasih. Engkau berdampak dalam keluargamu, dalam lingkunganmu, lingkungan pekerjaan, lingkungan studimu. Engkau akan menjadi dampak terang dan engkau akan membagikan kasih itu. Maka engkau akan disukai banyak-banyak teman-temanmu. Engkau akan jadi berkat. Bukan hanya di masa-masa muda, tapi sampai entah mungkin 15 tahun, 20 tahun, selama engkau hidup dalam kasih itu. Maka kasih itu akan memancarkan dalam hidupmu dan engkau jadi berkat. Dan engkau banyak memenangkan jiwa. Amin, saudara. Glory, haleluya.
from the grace that I found in you. Lord, I come to you, the weakness will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like eagle, and I will soar. Spirit leads me on. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I've come to know the weaknesses His. I see me slip away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like eagle, and I'll be sung with you. Your spirit leads me on, and your power in your love. Kasih-Mu Tuhan, haleluya. Kasih-Mu melingkupi hidupku, haleluya. Bawaku dekat padamu. Bukan tempat bagaikan raja wali. Rohmu mengangkatku rasa kasih-Mu. Malam hari ini, saudara, saya mau kita mengambil komitmen kepada Tuhan. Bukan saat masa-masa kita, muda kita, tapi seumur hidup kita, sepanjang hidup kita,
bernafas dalam dunia ini sebelum kita kembali ke pangkuan Bapa di surga. Kita nggak tahu usia kita sampai kapan di dunia ini. Tapi saat kita mengambil keputusan untuk kita mau mengikut Yesus, mengikut kebenaran itu, hidup dalam kasih itu, hidup menuruti perintahnya, mungkin hidupmu seperti ilustrasi film tadi. Mungkin ada banyak broken heart dalam hidupmu. Ada banyak kekecewaan yang kau alami. Tapi selama pada waktu engkau mengambil langkah-langkah iman untuk engkau mengasihi Tuhan malam hari ini, pada waktu kita mengambil keputusan, kita mau hidup dalam kebenaran firman-Nya, menuruti perintahnya, maka saudara akan dituntun dalam kebenaranmu. Seumur hidupmu, Tuhan akan berjalan sebagai gembalamu yang baik, sebagai Bapamu yang baik, yang selalu menuntun engkau dalam kebenaran satu kepada kebenaran yang lain, menuntun satu kepada satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Glory, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kira basyata kara balara balara basyata. Kira balara balara basyata kara balara balara basyata. Mulai mengambil waktu bergaul dengan Tuhan. Akuilah segala kelemahanmu. Akuilah segala kelemahanmu kepada Tuhan. Dan mulai mengatakan, mulai engkau mengambil satu keputusan dari hatimu bahwa engkau mau tetap hidup dalam kasih. Dan this is love, kasih yang sempurna itu, yang menuntun engkau, yang memegang tanganmu kembali. Ya rabalarabashata karabalarabasandi. Ya larabalarabasandi. Dan yang mau melepaskan engkau dari segala ikatan-ikatan yang membelenggu hidupmu. Ya larabalarabaya rabashata karabalarabasandi. Ya larabalarabasandi. Ya larabalarabasandi. Haleluya. Terimalah pujian kami Tuhan. Ini pengakuan kami Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Ya larabalarabaya ya larabalarabasandi. Bagaikan raja wali terhubung denganmu, Robu pimpinmu oleh kuasa kasih-Mu. Kami bersyukur Bapa.
Di sore hari ini Engkau sudah berbicara buat setiap kami, supaya kami boleh mengerti Tuhan, bahwa ada satu pribadi yang begitu mengasihi setiap kami, yaitu Engkau Tuhan. Dan Kau rindu supaya sore hari ini kami boleh mengambil keputusan untuk kami boleh sungguh-sungguh hidup di dalam kasih. Tuhan, biarlah setiap kami yang mengikuti ibadah, baik yang ada di gereja, kami yang mengikuti ibadah lewat live streaming, kami rindu Tuhan, kami boleh mengambil keputusan yang terbaik buat hidup kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih, materaikan seluruh kebenaran firman-Mu. Sore hari ini Kau juga memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Daniel Aryadi dalam seluruh kehidupannya. Berkati bersama istri dan anaknya. Dan biarlah Tuhan, apapun yang beliau kerjakan, Tuhan buat semua berhasil dan beruntung. Isi kembali bejana hidupnya dengan seluruh anugerah dan kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa. Dan tiba saatnya kami mengikuti ibadah Youth pada sore hari ini. Kami akan mengakhiri dan kami mengangkat kedua tangan kami. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu, untuk hadirat-Mu, untuk kebaikan yang boleh kami rasakan sepanjang di dalam ibadah Youth pada sore hari ini. Tiba saatnya kami akan pulang. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Dan kami rindu, kami boleh menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan dan perlindungan, yaitu di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah menerima berkat Tuhan pada sore hari ini. Mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.